Shalom Jemaat GB Muara Karang, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua kabarnya luar biasa, amin. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, bertatalah atas pujian kami Tuhan. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya. Amin. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing, it's amazing, it's amazing. I am a friend of God, I am a friend of God, I am a friend of God. He calls me friend. Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. He calls me friend. I am afraid of God. I am afraid of God. I am afraid of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Kami sembah, kami puji Engkau. Bersama-sama kita katakan, He calls me friend. Hallelujah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami sembah Engkau
setiamu, Allah Bapakku, tiada pertukaran bayangmu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmat-Mu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, Allah Bapakku. Besar anugerah-Mu berlimpahlah. Takkan berkurang dan tiada berubah. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmat-Mu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, Allah Bapakku. Tiada pertukaran bayang-Mu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmat-Mu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Besar setiamu, Allah Bapakku. Besar anugerah-Mu berlimpahlah.
akan berkurang dan tiada berubah. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Shalom, Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sebab kami perlu firman-Mu setiap waktu dalam setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk bisa menjadi saluran berkat bagi setiap umat-Mu, sehingga lewat ibadah online ini semua kami diberkati. Dalam nama Yesus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Kita ketemu lagi walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Tetapi saya yakin dan percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik. Terima kasih buat GBI Muara Karang yang terus mempercayakan saya untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati Bapak Ibu Gembala Sidang bersama dengan seluruh pelayan yang ada. Puji Tuhan. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20, kita akan melihat ayatnya yang ke-18. Tema kita look different, tampil beda. Ada sesuatu yang harus berbeda dalam setiap kehidupan kita di hadapan Tuhan, ya. Yohanes 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Katakan amin, saudara. Saudara, ini berbicara tentang kebangkitan Yesus. Walaupun hari ini saya tidak bicara tentang kebangkitan Yesus, tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang Maria Magdalena sampaikan kepada murid-murid. Maria Magdalena berkata kepada murid-murid bahwa aku telah melihat Tuhan. Melihat Tuhan pada konteks ini berbicara tentang sesuatu yang luar biasa, di mana Maria Magdalena melihat Tuhan dengan tubuh kebangkitan untuk pertama kalinya. Dan Maria Magdalena adalah orang pertama yang melihat Yesus sesudah Dia bangkit, saudara. Nah, tentunya ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena kita tahu kondisi dan keadaan murid-murid setelah Yesus mati di kayu salib dan setelah Yesus dikubur. Bagaimana mereka kehilangan pengharapan. Mereka mengalami ketakutan, kebimbangan, kecemasan, dan ketakutan yang ada dalam hidup mereka adalah ketakutan yang luar biasa. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak tahu lagi harus bagaimana dan apa yang akan mereka kerjakan. Karena mereka sudah melihat Yesus mati di kayu salib dan sudah dikubur. Maka ketika Maria Magdalena melihat Tuhan, dia begitu antusias. Seperti dia melihat mukjizat, seperti dia melihat ada pengharapan baru yang muncul dalam kehidupannya. Dan dia begitu antusias untuk memberitahu kepada murid-murid yang lain. Dan dia berkata, aku telah melihat Tuhan.
Saudara, yang menjadi pusat perhatian saya adalah kenapa Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya itu pertama kali kepada Maria Magdalena. Dan bukan kepada murid-muridnya yang 12 orang itu. Bahkan dari yang 12 itu ada di antara mereka yang disebut murid yang dikasihi Yesus. Pemikiran kita seharusnya Yesus itu menampakkan diri untuk pertama kalinya kepada mereka atau kepada murid yang dikasihnya. Tapi kenapa justru Alkitab mencatat untuk pertama kalinya Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena? Tentunya ini bukan perkara kebetulan. Tentunya ini ada sesuatu yang dinilai oleh Yesus yang ada di dalam diri Maria Magdalena dan itu tidak ada di murid-murid yang lain. Dan ini yang akan kita bahas. Karena Maria Magdalena menjadi pribadi yang berbeda. Itu sebabnya dia yang menjadi orang pertama yang melihat Yesus dalam tubuh kebangkitannya. Nah, tahun ini saudara kita juga harus bisa melihat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang artinya tahun ini kita bisa melihat mukjizat. Kita melihat peluang yang baru dalam bisnis usaha kita. Kita melihat sesuatu yang luar biasa. Dan kita melihat pengharapan yang baru dalam setiap kehidupan kita di tengah-tengah situasi kondisi yang sepertinya tidak memungkinkan dan membuat kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, saudara. Nah, kita akan bahas, saudara, apa yang ada dalam diri Maria Magdalena sampai dia terlihat tampil beda di hadapan murid-murid yang lain, saudara ya. Yuk kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dulu supaya kita mengerti cerita ini secara keseluruhan. Yohanes pasalnya yang ke-20. Dan kita akan membaca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yohanes pasal 20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudara, yang pertama yang membuat Maria Magdalena tampil beda dari murid yang lain, Maria Magdalena ini selalu memberikan waktu yang terbaik dalam hidupnya untuk Yesus. Dan Maria Magdalena kalau ketemu Yesus, dia tidak pernah dengan tangan kosong. Ayat pertama tadi katakan pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Pagi-pagi benar, saudara. Sementara yang lain masih tertidur, Maria Magdalena sudah mempersiapkan dirinya sedemikian rupa untuk dia pergi ke kubur Yesus. Murid yang lain masih tidur, tapi Maria Magdalena pagi-pagi benar. Kalau saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan, di sana banyak dicatat dalam Alkitab, Yesus itu menampakkan diri kepada murid-murid pagi-pagi benar.
Maka banyak hamba Tuhan yang bilang kalau mau berdoa itu pagi-pagi benar. Jam 1 kah, jam 2, jam 3, atau jam 4. Itu enak doa di situ. Kenapa? Nggak ada saingan, saudara. Karena yang lain tidur, Anda berdoa. Tentunya Tuhan mendengar doa Anda, gitu, saudara. Pagi bicara tentang sesuatu di mana Anda belum diganggu dengan yang lain, saudara. Belum diganggu dengan rutinitas. Anda mungkin sebagai seorang pekerja, karyawan, pengusaha, atau Anda seorang ibu rumah tangga, atau Anda seorang pelajar kah? Belum diganggu dengan rutinitas. Dan Anda berikan waktu Anda yang terbaik dengan berdoa untuk Tuhan. Dan kalau saudara baca di dalam Lukas pasal yang ke-24, coba kita lihat ke sana sebentar. Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama. Di sana jelas dikatakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka ini seseorang yang lebih daripada satu orang, maksud saya, dan termasuk Maria Magdalena. Jadi tadi saya bilang, Maria Magdalena kalau ketemu Yesus tidak pernah dengan tangan kosong. Dia bawa rempah-rempah. Dan Maria Magdalena itu siapa, saudara? Maria Magdalena adalah wanita yang pernah ditolong Tuhan dengan dibebaskan dari 7 roh jahat. Ada 7 roh setan yang mengganggu Maria Magdalena, dan Tuhan menolong Maria Magdalena. Dan setelah dia sembuh, setelah dia ditolong Tuhan, dia melayani Tuhan. Dia berikan seluruh apa yang dia punya untuk membantu pekerjaan Tuhan, ya, untuk membantu pelayanan Yesus. Itu Maria Magdalena. Apa yang bisa dia kasih buat Yesus. Kemana Yesus pergi, Maria Magdalena mengikuti. Di saat Yesus dikubur, Maria Magdalena ada menyaksikan itu. Dia Maria Magdalena. Jadi yang pertama, kalau saudara dan saya mau melihat Tuhan, untuk kita bisa tampil beda di hadapan Tuhan, sehingga pilihan Tuhan datang dalam setiap kehidupan kita, ayo kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan jangan pernah datang ke Tuhan dengan tangan kosong, saudara. Ketika saudara pergi ke gereja, jangan dengan tangan kosong. Berikan hatimu, berikan pikiranmu, berikan tenagamu. Untuk apa? Untuk Tuhan. Dan waktunya engkau mempersembahkan korban persembahan, berikan juga yang terbaik buat Tuhan. Engkau persiapkan dari rumah. Dan waktunya engkau memuji Tuhan, engkau nyanyi dengan kesungguhan hati. 1,5 sampai 2 jam maksimal ibadah itu, saudara. Engkau berikan waktu yang terbaik, saudara. Engkau datang dengan tidak terlambat, dan engkau pulang selesai doa berkat. Sempurna di hadapan Tuhan ibadah. Sekali lagi, jangan datang dengan tangan kosong. Harus ada sesuatu yang kau berikan untuk Tuhan. Hatimu, pikiranmu, persembahanmu, keuanganmu, apa yang kau bisa kasih. Supaya engkau tampil beda dengan yang lain. Kalau yang lain tidak dengan kesungguhan hati, setengah hati datang beribadah, engkau dengan kesungguhan hati. Kalau yang lain beribadah suka terlambat, engkau tidak terlambat. Kalau yang lain memberikan recehan untuk Tuhan dalam persembahan, engkau memberikan yang terbaik sesuai ukuran kemampuan saudara masing-masing. Ini Maria Magdalena. Pantas pilihan Yesus untuk menunjukkan diri untuk pertama kalinya, itu jatuhnya kepada Maria Magdalena. Ada sesuatu yang beda dalam diri Maria Magdalena dibandingkan murid yang lain. Dan ini juga yang harus ada dalam setiap kehidupan kita. Harus ada yang beda dong. Tahun ini dengan tahun lalu harus beda pengiringan kita kepada Tuhan. Kepercayaan kita, keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan, pengharapan kita harus beda, saudara. Cara kita menghadapi persoalan dalam hidup di tahun ini juga harus beda. Kalau tahun lalu kita bingung, khawatir, cemas, banyak nangis karena mikirin kehilangan, mikirin kegagalan, mikirin aset yang harus dijual, tahun ini enggak. Harus berbeda, dan Tuhan harus lihat itu. Maka nanti Tuhan akan tunjukkan jalan yang terbaik. Nanti Tuhan yang kasih tahu peluang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Sekarang kita melihat, saudara, hal yang kedua yang membuat Yesus menunjukkan dirinya itu kepada Maria Magdalena. Coba kalau kita lihat di ayatnya yang ke-11, Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-11. Yohanes 20 ayat ke-11, kita baca. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis,
ia menjenguk ke dalam kubur itu. Saudara perhatikan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Kalau Bapak Ibu Saudara yang pernah pergi ke Israel, nanti di sana kita akan dibawa ke satu tempat yang namanya Garden Tomb, kubur Yesus. Dan kita akan dibawa melihat kubur Yesus yang pintunya kecil, saudara. Dan setelah itu kita harus masuk lewat pintu itu untuk ke dalam. Dan di dalam ada rongga yang cukup besar. Nah, di sini firman Tuhan katakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu. Jadi Maria berdiri dekat pintu kubur itu sambil menangis dan sesekali dia menengok ke dalam. Kenapa Alkitab hanya mencatat Maria seorang diri berdiri dekat kubur itu? Pak, Bu, yang lain kemana? Murid yang lain kemana, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat ayat ke-10, Yohanes pasal 20 ayat 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jadi yang lain sudah pulang. Setelah mereka melihat, oh benar apa kata Maria bahwa nggak ada. Pintu kubur sudah terbuka. Lalu mereka pulang. Tapi Maria menunggu depan pintu kubur sambil menangis. Dia sedih, karena apa? Dia nggak bisa ketemu Yesus, melihat jenazah Yesus. Kata menunggu di sini perlu kesabaran, sudah. Yang lain udah lihat, udah pulang lah. Pantas Yesus tidak menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, tapi kepada Maria, karena cuma Maria yang menunggu depan pintu kubur, saudara. Jadi hal yang kedua, saudara, kita juga harus memberikan waktu untuk menunggu mukjizat terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara ingin melihat mukjizat gitu ya, sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Dan Alkitab yang sudah kasih tahu kepada kita, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tentu yang dimaksud di situ adalah waktu yang dipakai adalah waktunya Tuhan, bukan waktu kita, saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang-kadang kita nggak ngerti. Mana jawaban Tuhan? Kok saya nggak ditolong Tuhan? Kok saya nggak disembuh-sembuhin sih? Saya udah doa, kapan sih saya bisa melihat mukjizat Tuhan? Kapan? Sabar, saudara. Orang yang nggak sabar adalah orang yang sering kali membuat banyak kesalahan dalam hidup, saudara. Yang pasti, saudara, dengan kesabaran dan penuh kepercayaan, kita pasti akan mendapatkan mukjizat daripada Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang masih ingat kesaksian yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, di mana ada suami istri hamba Tuhan yang setelah menikah, mereka belum punya anak. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, nggak punya anak. Padahal mereka sudah berdoa, sudah memohon kepada Tuhan, sudah berpuasa, dan terus melayani Tuhan. Tapi belum dapat anak. Lalu mereka berobat ke dokter, dokter periksa sana, periksa sini, dan dokter datang kepada kesimpulan bahwa mustahil ibu ini bisa punya anak dengan kondisi kandungan seperti itu. Tapi suami istri hamba Tuhan ini tidak putus pengharapan. Mereka doa lagi, mereka berpuasa lagi, mereka terus melayani Tuhan. Tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7, tetap belum melihat sesuatu. Tetap nggak ada mukjizat. Akhirnya mereka berobat lagi ke seorang dokter. Periksa sana, periksa sini, sama kesimpulannya. Mustahil bisa punya anak. Tapi dokter kedua bilang, ada satu pribadi yang bisa menolong bapak dan ibu. Siapa, kata suami istri hamba Tuhan ini? Dokternya cuma tunjuk ke atas. Dan mereka cuma bilang apa? Amin dokter, saya percaya Yesus yang saya layani, Yesus yang saya sembah pasti akan menjawab doa kami. Pasti akan memberikan yang terbaik buat kami. Dan tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10 mereka terus melayani Tuhan. Nggak berhenti berdoa. Nggak berhenti percaya kepada Tuhan. Sekalipun sudah tahun ke-10. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, anak itu muncul di tahun ke-11. Untungnya suami istri hamba Tuhan ini sabar menunggu. Sabar dan tetap percaya. Sabar dan tetap melakukan bagian dia sebagai hamba Tuhan untuk terus melayani Tuhan. Untuk terus berdoa, untuk terus berharap kepada Tuhan. Dan tahun ke-11 mereka dapat. Seandainya nih, saya berandai-andai.
Seandainya tahun ke-10 mereka udah nggak sabar, terus mereka bilang, sudah, kita nggak usah jadi hamba Tuhan, percuma melayani Tuhan, Tuhan nggak pernah kasih yang kita minta, udah nggak usah doa-doa, percuma, Tuhan nggak dengar doa kita. Akhirnya mereka menjauh dari Tuhan. Saya percaya untuk selama-lamanya mereka nggak akan pernah bisa punya anak. Tapi untungnya mereka apa? Sabar. Kita juga harus menunggu waktunya Tuhan. Sabar. Mungkin seminggu lagi saudara dan saya ditolong Tuhan. Mungkin sebulan lagi kita terima mukjizat yang selama ini kita rindukan. Mungkin tahun ini entah bulan apa gitu, kita dapat. Yang pasti sabar. Itu yang harus ada dalam hidup kita. Maria menunggu dekat pintu kubur, dia nangis. Sambil menunggu dia nangis. Ya mungkin juga kita sama, sampai hari ini kita menunggu mukjizat sambil nangis. Sampai hari ini kita menunggu pertolongan Tuhan juga sambil nangis gitu. Tapi sabar. Jangan melakukan sesuatu tanpa disuruh Tuhan. Bangsa Israel juga ketika berjalan di padang gurun, mereka belajar tentang kedisiplinan dalam hal waktu. Dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Dan Alkitab berkata, kalau tiang awan dan tiang api itu bergerak, mereka harus bergerak ngikutin. Kalau tiang awan dan tiang api itu berhenti, mereka juga harus berhenti. Mereka nggak bisa semau-maunya. Mereka sedang diajarkan tentang mengikuti waktunya Tuhan. Oh, kalau tiang awan itu tiang api berhentinya 1 minggu, ya mereka harus berkemah selama 1 minggu. Setelah 1 minggu tiang awan, tiang api itu bergerak, mereka harus bergerak, bongkar tenda, simpan lagi, jalan lagi. Jalannya bisa sehari, bergeraknya bisa 2 hari, bergeraknya bisa 3 hari mungkin. Tapi mereka harus ikuti terus. Kalau mereka bilang, aduh capek nih, berhenti dulu deh. Waduh, saudara. Ketika tiang awan itu bergerak, mereka tidak bergerak, mereka akan kena panas terik matahari. Ketika tiang api bergerak, mereka tidak mau bergerak, mereka akan kedinginan. Mereka akan berjalan dalam kegelapan, saudara. Dan mereka tidak tahu arah. Kalau mereka juga berkata, nggak sabar, aduh lama banget sih jalannya tiang awan, tiang api ini geraknya lambat bener, kita duluan deh. Oh, sama, saudara. Mereka akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan mereka. Sedang belajar tentang kedisiplinan waktu. Sabar, saudara. Menghadapi tingkah laku suami, sabar. Walaupun kau sudah menangis, sabar, terus berdoa sama Tuhan bertalu-talu. Nanti dia bisa rubah. Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Yang pasti kalau sampai hari ini kita belum menerima jawaban Tuhan, Tuhan mau kita mengikuti waktunya Tuhan. Dan pastikan kita mengerti bahwa doa-doa kita tuh ada di dalam catatannya Tuhan. Menurut waktu yang terbaik, waktunya Tuhan. Pasti dia kasih. Saya percaya kita semua yang mengikuti ibadah online ini, bahkan siapapun yang mendengarkan khotbah dalam ibadah online ini, kita adalah orang-orang yang sudah banyak menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan. Dan lihat cara kerja Tuhan. Bisa cepat, bisa agak lambat, bisa lambat. Tapi semuanya pas buat tepat pada waktunya. Itu hebatnya Tuhan. Walaupun kadang-kadang jantung kita dibikin dak-dikduk dulu gitu. Dibikin kita gelisah dulu. Tapi percayalah, Tuhan ada. Perlu kesabaran menunggu. Dan karena Maria menunggu dekat pintu kubur, maka dia yang lebih dulu melihat Yesus dengan tubuh kebangkitan. Dia melihat sesuatu yang luar biasa. Melihat sesuatu yang spektakuler. Dia sudah lihat kok jenazah Yesus diletakkan, sudah ada kain kafan. Kain peluh dan menutup muka Yesus. Udah mati. Tapi tiba-tiba dia melihat Yesus. Ngobrol, dengar suara Yesus. Ini kan seperti pengharapan yang mati hidup lagi. Ini kan seperti ada kegirangan besar. Mengganti duka cita. Jadi sukacita yang luar biasa. Melihat Yesus gitu. Yang dikira dia sudah mati, yang dikira sudah dicuri orang, tiba-tiba muncul. Nah, saya percaya kita akan alami itu dalam setiap kehidupan kita.
Siapapun kita, apapun masalah yang sedang kita hadapi, selama kita sabar menunggu waktunya Tuhan. Sabar menunggu dan tetap melakukan bagian kita. Terus berdoa, terus percaya, terus memuji Dia, terus berpuasa, terus mengembalikan perpuluhan, terus memberikan persembahan. Ayo. Bahkan sekalipun sekarang saudara ibadah online, tetap berikan persembahan, saudara. Bukan berarti ibadah online saudara nggak memberikan persembahan. Padahal berkat Tuhan terus jalan dalam hidup saudara. Transfer. Pasti berikan persembahan seperti saudara ke gereja. Haleluya, saudara. Itu bagian yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Nanti ketika bagian kita sudah kita lakukan dalam hidup kita, percaya Tuhan juga akan melakukan bagiannya Tuhan untuk apa? Mewujudkan mukjizat itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, saudara. Kita maju terus. Sekarang kita akan melihat hal yang ketiga. Hal yang ketiga yang membuat Yesus itu menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena dan bukan kepada murid yang lain. Saudara perhatikan dalam cerita ini, Maria Magdalena itu pergi ke kubur Yesus karena Maria Magdalena begitu mencintai Yesus. Dan kenapa Maria Magdalena membawa rempah-rempah? Karena menurut adat orang Yahudi, orang yang mati itu jenazahnya harus dirempah-rempahi supaya wangi, supaya awet juga, mungkin gitu, saudara. Dan Maria Magdalena tahu jenazah Yesus, tubuh Yesus itu belum dirempah-rempahi. Maka dia pergi ke kubur karena dia mencintai Yesus. Tapi murid-murid juga pergi ke kubur, tapi hanya untuk apa? Untuk menyaksikan, untuk membuktikan benar nggak apa yang dikatakan oleh Maria. Nah, tadi kita lihat di ayat-ayat yang kita baca dalam Yohanes 20 ayat 1, sudah. Maria kasih tahu, pintu kubur terbuka. Yesus dicuri orang, kaget mereka. Itu semuanya lari ke kubur. Jadi mereka lari ke kubur bukan didasari karena mencintai Yesus, tapi hanya untuk membuktikan benar nggak berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena kepada mereka. Ini dua hal yang berbeda, saudara, di mata Tuhan. Pergi karena mencintai Yesus dengan pergi hanya untuk membuktikan benar nggak berita ini. Jangan-jangan bohong, jangan-jangan hoax doang nih. Dua hal yang berbeda. Jadi yang ketiga, kalau saudara dan saya mau melihat Tuhan, kita harus punya perbedaan yang signifikan dengan orang lain dalam segala sesuatu. Cara kita memperlakukan Tuhan dalam hidup dan keluarga kita dengan orang lain harus beda. Saya tadi sudah menyinggung sedikit. Kalau yang lain pergi ke gereja hanya karena rutinitas hari Minggu harus ke gereja, kita beda. Kita datang bukan karena rutinitas, karena kita datang mau menyembah Tuhan, mau berterima kasih. Dari Senin sampai Sabtu Dia jaga, lindungi, dan berkati kita. Dan kita datang ke gereja mau dengar firman Tuhan. Kita memuji Tuhan, dan kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Sebab kita sudah diberkati Tuhan sepanjang minggu. Beda, saudara. Kalau orang lain membalas kejahatan dengan kejahatan, kita harus beda. Kita harus membalas setiap kejahatan dalam hidup kita dengan kebaikan. Amin. Kalau orang lain menghadapi situasi dan kondisi di tengah-tengah pandemi ini, bingung, khawatir, cemas, takut, gelisah, kita enggak. Ada Yesus, ada Tuhan, pasti Tuhan tolong kita. Pasti Dia bela kita. Aku tahu siapa Tuhan. Ingat firman Tuhan bilang, sumbu yang mulai pudar nggak akan dipadamkan. Mungkin tadinya terang gitu, tapi mulai pudar cahayanya. Tapi tidak akan dimatiin. Nanti dia akan bersinar lagi dengan jelas. Buluh yang terkulai, tadinya berdiri tegak mulai terkulai. Mulai agak mau jatuh, melengkung. Tidak akan dipatahkan. Bangkit lagi. Saya punya tanaman di rumah yang saya suka, saudara. Karena saya suka bentuknya.
Karena sibuk pelayanan, saya lupa siram, saudara. Saya lihat, wah tanahnya kering. Dan saya lihat semua daunnya sudah layu. Waduh, saya pikir mati nih. Buru-buru saya siram, saudara. Pagi-pagi saya siram buru-buru. Terus saya pergi pelayanan. Sore pulang, sudah tegak lagi. Udah seger lagi. Seperti itu. Mungkin bisnis usaha kita, mungkin keadaan hidup kita, mungkin sukacita kita sedang seperti itu. Dia punya banyak cara, saudara, untuk menolong kita dengan cara-cara yang tidak pernah terduga. Sekarang sudah kita bisa melihat bagaimana pengusaha-pengusaha sudah mulai eksis lagi. Dan mereka berkata, Tuhan dahsyat, Tuhan bela, Tuhan pelihara. Sampai hari ini. Saya yakin dan percaya di antara kita yang dengar khotbah ini juga mengalami pertolongan Tuhan. Maka, saudara, perlakuan hidup kita kepada Tuhan tahun ini harus beda. Keyakinan kita, iman kita harus beda, saudara. Cara kita menangani situasi kondisi, kesulitan bisnis usaha, kegagalan juga harus beda. Maka tema kita adalah tampil beda. Supaya kita duluan yang melihat Tuhan. Melihat sesuatu yang dimunculkan Tuhan dengan dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Dia hidup, saudara. Kalau dia hidup, berarti dia memperhatikan apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita nggak pernah sendiri. Kita suka nyanyi, dia mengerti, dia peduli. Itu harus nyanyi dengan iman, keyakinan. Dengan pengertian, benar, dia mengerti. Dia peduli, artinya dia mau melakukan sesuatu. Apa yang terjadi dalam hidup kita ini bukan akhir dari segala-galanya. Bukan akhir dari segala-galanya. Masih ada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kalau kita diberikan waktu untuk bersaksi, mungkin nggak cukup waktunya. Seperti apa kata firman Tuhan? Seandainya air laut jadi tinta, tinta yang buat nulis, dan cakrawala langit itu jadi kertasnya, tetap tidak akan pernah bisa memuat segala perbuatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada ayat firman Tuhan yang dijadikan lagu, banyaklah yang telah kau perbuat, banyaklah yang sudah kau lakukan sebagai Allah dan Tuhan yang luar biasa. Dan kita bukan cuma mendengar loh, saudara. Kita mengalami. Maka kalau kita sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan, kita sudah banyak mengalami kedahsyatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kenapa kita mesti ragu? Kenapa kita terus membiarkan diri kita dalam ketakutan, kecemasan, dan kebimbangan, saudara? Tatap Tuhan. Tampil beda di hadapan Tuhan. Kita memperlakukan Tuhan dengan cara yang berbeda. Kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan cara yang berbeda. Mungkin pada suami istri memperlakukan suami beda, suami memperlakukan istri beda. Orang tua memperlakukan anak beda, anak memperlakukan orang tua juga beda. Anda sebagai pengusaha, sebagai seorang pemimpin memperlakukan bawahan juga beda. Dan Anda sebagai bawahan memperlakukan pimpinan juga beda. Menjadi lebih baik, saudara. Maka engkau duluan yang akan melihat Tuhan. Saudara, orang-orang yang pertama melihat sesuatu itu adalah orang-orang yang biasanya mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Saudara. Sekali lagi, lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, saudara, kita harus bisa melihat Tuhan. Gimana caranya dengan melihat Tuhan? Tampil beda. Yang pertama, berikan waktu yang terbaik buat Tuhanmu. Dan jangan datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Harus ada sesuatu yang engkau persembahkan. Para Majus datang menghampiri bayi Yesus tidak dengan tangan kosong. Ada sesuatu yang dia bawa. Itu dilakukan oleh Maria Magdalena. Dan yang kedua, saudara, sabar menunggu mukjizat Tuhan. Seperti Maria, walaupun dia lihat sudah tidak ada jenazah Yesus, nggak tahu kemana. Siapa yang curi nggak tahu. Tapi dia sabar menunggu dekat pintu kubur Yesus. Sampai sesekali melihat ke dalam kubur. Dilihat lagi, nangis lagi. Lihat lagi, nangis lagi. Mungkin ada di antara kita yang udah nggak tahan. Menghadapi kelakuan suami, menghadapi kelakuan istri, menghadapi kelakuan anak, menghadapi situasi kondisi, udah nggak sabar. Oh, kayaknya pengen gimana gitu.
pengen udahan aja, udah pengen akhiri hidup. Ingat ada Yesus yang sanggup mengubah segala sesuatu. Terus berdoa, terus berpuasa. Mukjizat masih ada dalam setiap kehidupan kita. Terus lakukan bagian kita. Nanti Tuhan juga yang akan melakukan bagiannya Tuhan dengan memberkati kita dengan cara yang tidak pernah terduga. Dan yang ketiga, harus beda dengan orang lain. Ketika tiga hal ini ada dalam hidup kita, maka kita akan melihat Tuhan. Yang artinya kita akan melihat mukjizat yang dahsyat. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, semua disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari kita mengasihi Tuhan kita lebih dan lebih lagi. Sekalipun gereja kita, saudara, belum terbuka secara onsite, tapi perlakuan kita kepada Tuhan juga harus yang terbaik, saudara. Dia ada di mana-mana, Dia ada di hati kita. Ketika kita sepakat berdoa, bertemu dengan Tuhan, ketika kita siapkan hati dan pikiran kita, Dia ada bersama dengan kita. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami sampai hari ini. Tapi yang saya tahu kita punya Tuhan yang besar. Yang saya tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang akan terus melakukan mukjizat lepas mukjizat dalam setiap kehidupan kita. Asalkan kita semakin hari semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan kita. Puji nama Tuhan, saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan yang ada. Saya yakin dan percaya di dalam firman Tuhan saat ini ada nasihat. Di dalam firman Tuhan hari ini ada teguran, tetapi juga ada motivasi yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Terus maju di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya terus mendukung Bapak Ibu Saudara, Gereja GBI Muara Karang, Bapak Ibu Gembala Sidang bersama dengan keluarga dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Apapun yang sedang terjadi sekarang, tetap percaya kita tidak pernah sendiri. Kita tetap ada di dalam perhatiannya Tuhan. Doamu dan doaku sudah ada di dalam perhatiannya Tuhan. Menurut waktu yang terbaik, Dia akan memberikannya dalam setiap kehidupan kita. Kita tundukkan kepala kita bersama dan kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada yang mendengarkan firman ini, kami percaya kuasa firman-Mu akan menjangkau setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa bagi seberapa banyak mereka yang mendengarkan firman-Mu dalam ibadah online ini Tuhan. Engkau yang memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan menolong Tuhan. Engkau memulihkan, Engkau memberikan peluang-peluang yang baru Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga usaha umat-Mu diberkati. Kalau ada yang sakit Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan. Sehingga lewat kesembuhan itu mereka memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati GBI Muara Karang. Mulai dari Bapak Ibu Gembala Sidang bersama dengan keluarga besar. Mereka diberkati Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan. Hikmat pengurapan daripada Tuhan. Untuk mereka terus bisa membimbing, mengarahkan setiap umat-Mu semakin dewasa di dalam mengiring akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tidak ada satu peristiwa dalam hidup kami yang lepas dari pemandangan mata Tuhan. Kami yakin dan percaya kami ada dalam pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kami boleh hidup sampai hari ini karena Tuhan yang menjaga, melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh jemaat GBI Muara Karang diberkati oleh Tuhan. Bahkan lewat gereja GBI Muara Karang banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dikuatkan untuk terus berharap sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya menurut waktu yang terbaik kami akan datang lagi ke rumah Tuhan, beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Situasi kondisi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami khususnya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada maksud yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang luar biasa itu akan selalu memberkati setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada dan apapun yang kita kerjakan. Terima kasih. Dan saya mendukung terus saudara di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saudara-saudara semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih buat lawatan Tuhan yang indah pada hari ini. Saudara, tanpa terasa saat ini kita sudah mulai masuk dalam tanggal yang terakhir dari bulan Januari di tahun 2022 ini.
Terima kasih buat pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan dapat beribadah bersama-sama, meskipun masih belum dalam tatap muka ya saudara. Tapi kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Yofi Hendiawan mengambil satu judul, yaitu Look Different atau Tampil Beda. Mengambil sosok seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Dialah yang menjadi wanita pertama, orang pertama yang bertemu dengan Tuhan pada waktu Tuhan Yesus bangkit. Kenapa Maria yang mendapat kesempatan seperti itu, saudara? Karena Maria mau look different, mau tampil beda. Yang pertama, Maria mau tampil pagi-pagi benar, yang menyediakan waktu yang khusus untuk Tuhan. Itu yang menyebabkan dia menjadi orang yang pertama berjumpa dengan kebangkitan Tuhan. Dan poin yang kedua, Maria mau sabar menunggu sampai mujizat Tuhan itu terjadi. Yang ketiga itu karena Maria datang kepada Tuhan dengan motivasi mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita semua mau meneladani apa yang telah dilakukan oleh Maria Magdalena. Kita mau tampil beda, mengadakan satu perbedaan yang signifikan. Ya, pada tahun yang baru ini kita mau punya juga suatu pandangan yang baru tentang Tuhan. Saudara, sekarang marilah kita mau terus berdoa buat bangsa dan negara kita dan semua aspek kehidupan supaya Tuhan tolong ya saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat pertolongan dan lawatan-Mu yang indah kepada kami semua. Sepanjang permulaan tahun ini ya Bapa, Engkau terus menyertai kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau bawa kondisi dunia pada saat ini di mana pandemi Corona masih belum usai ya Bapa, dan bahkan sekarang sudah mulai ada peningkatan jumlah kasus dari varian Omikron yang baru ini ya Tuhan. Tuhan, kami hanya mohon perlindungan dan pertolongan serta belas kasihan-Mu buat kami semua dan juga buat seluruh umat manusia di muka bumi ini, khususnya di Indonesia Tuhan. Engkau mau melindungi bangsa dan negara kami ya Bapak. Biar kasus ini boleh ditekan dan tidak melonjak lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan memberikan hikmat-Mu selalu kepada para pemimpin bangsa, aparat pemerintah dari tingkat pusat sampai di daerah Tuhan, boleh mengelola dan memimpin negara ini dengan lebih baik. Biar rakyat Indonesia Tuhan mau termotivasi untuk dilakukan booster vaksinasi ya Bapak, supaya kekebalan makin merata dan menyeluruh ya Tuhan, sehingga dapat menekan jumlah kasus yang terinfeksi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar segala aspek kehidupan boleh berjalan lagi dengan normal, baik roda perekonomian, untuk pendidikan dan lain sebagainya ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kepada siapa lagi kami mau berharap kalau bukannya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu kepada-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Allah Bapa kita di surga, kasih-Nya dan kesediaannya dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus menyertai kepada kita semua mulai dari hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur kepada-Mu. Mari kita semua yang percaya, yang diberkati Tuhan, kita mau katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.